Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Dani Dinovantio. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan mereview tentang salah satu regulasi tentang BUMDes yang baru, yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2021 atau nomor 3 tahun 2021. Yang mana peraturan ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2021. Kita langsung saja. Saya buka tampilannya ya. Ya. Kita bisa lihat nanti Bapak Ibu sekalian atau teman-teman untuk dapat mendownload di internet yakni Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021. Nanti di situ bisa dilihat dengan dengan detail, dengan lengkap ya. Nanti bisa dibaca dan dipelajari. Di sini saya hanya akan mereview gambaran-gambaran sepintas mengenai apa saja isi dalam peraturan menteri ini ya. Jadi Permendes ini itu isinya tentang judulnya agak panjang, tetapi saya agak pisah-pisahkan untuk bisa memahami apa isi di dalam peraturan ini. Ya, ini pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, pengadaan barang dan atau jasa, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi ini gambarannya, judul dari peraturan ini. Di sini terkait dengan 4 hal, yakni pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan jasa untuk BUMDes dan BUMDesma. Kalau Badan Usaha Milik Desa berarti ini tingkatnya desa, kalau Badan Usaha Milik Desa Bersama ini tingkatnya kecamatan, bisa antar desa. Yang mana program untuk BUMDesma ini adalah untuk program X PNPM Mandiri yang saat ini berbentuk UPK yang ditransformasikan menjadi BUMDesma. Dan peraturan ini kalau teman-teman download nanti dan di print ya bisa dilihat sekitar ada 137 halaman ya atau hampir lebih dari seperempat rim ya. Tetapi sebagian besar isinya adalah lampiran-lampiran yang memang ini menjadi jawaban ya bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya membutuhkan format-format yang baku terkait dengan dokumen-dokumen BUMDes ya. Untuk kegiatan sosialisasi yang lalu kita evaluasi tentang BUMDes dasar ya, kita bisa melihat sebagian besar permasalahan atau kendalanya adalah di dokumentasi. Banyak yang minta format yang bagus seperti apa. Nah, peraturan ini memberikan jawabannya sehingga akan sangat memudahkan bagi teman-teman untuk membuat dokumentasi lebih rapi dan juga lebih standar lagi. Jadi ini untuk menstandarkan BUMDes-BUMDes yang ada di desa. Kita langsung saja review ya sedikit. Dan nanti jangan lupa ini sifatnya hanya memotret sedikit demi sedikit saja, tetapi isi yang secara lengkap dan detail bisa teman-teman baca sendiri ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kita buatkan video yang lain yang membedah per bab dalam peraturan ini. Ya, jadi bab 1 isinya ketentuan umum ya, menjabarkan istilah-istilah dalam yang dipakai dalam peraturan ini. Bab 2-nya yakni tentang pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDes atau BUMDesma. Jadi nanti di bagian 1 ada mekanisme untuk pendaftaran nama BUMDes. Jadi nanti untuk nama BUMDes itu ada standarisasinya dan juga ada aturan dan ketentuannya sehingga tidak serta-merta ketika berganti pengurus dengan otomatis bisa dengan mudah untuk mengganti nama. Tapi kalau di sini nanti untuk nama BUMDes ada mekanismenya, ada aturannya, ada ketentuannya.
Kemudian setelah nama itu sudah disetujui, nanti ada pendaftaran BUMDes-nya sendiri dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Ya, kemudian juga nanti ada verifikasinya, verifikasi data pendaftaran. Ya, nanti akan diberikan beberapa item ya setelah diverifikasi dan disetujui. Kemudian bab yang ketiga di Peraturan Menteri Desa ini berisi bab yang ketiga pendataan dan pemeringkatan BUMDes BUMDesma. Jadi nanti ada pendataan BUMDes ya, harus mengisi formulir dengan rincian data-data yang harus diisi. Kemudian ada pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma ya, yang mungkin ini nanti akan kita sedikit singgung di pembahasannya karena ini mirip dengan Pergub nomor 18 tahun 2018 ya, yang kita kenal dengan 4 level BUMDes. Mungkin nanti akan agak sedikit mirip secara umum, tetapi nanti detailnya mungkin sedikit berbeda. Kemudian bab yang keempat tentang pembinaan dan pengembangan BUMDes atau BUMDesma. Ya, ini bagian 1 sampai 3 ada pembinaan, ada pengembangan. Kemudian bab yang kelima kaitannya dengan pembahasan tentang pengadaan barang dan atau jasa bagi BUMDes atau BUMDesma. Bagian 1-2-nya ada yang umum dan tata cara. Kemudian bab 6 adalah ketentuan penutup. Jadi ada 6 bab dalam peraturan menteri ini. Ya, ini secara umum saya buat gambaran besar agar teman-teman bisa memiliki gambaran apa saja isi dalam peraturan menteri tersebut. Ya, kita akan sedikit gambarkan ya. Jadi bab 1 kan sifatnya umum ya. Sebentar kita lihat ketentuan umum ya. Kita langsung ke bab 2 sepintas ya. Ini ada pendaftaran nama, bahwa di pasal 4 nanti kita bisa akan baca ada ketentuan nama yang menjadi catatan bagi BUMDes ya, yang mana apabila nama BUMDes tersebut tidak sesuai ketentuan agar ditinjau ulang. Ya, di situ ada beberapa poin-poinnya, silakan bisa dipelajari. Kemudian juga nanti harus didaftarkan. Setelah nama BUMDes itu didaftarkan, nanti bila disetujui ada disebut tanggal kadaluarsa. Jadi tanggal kadaluarsa itu kalau tidak salah di sini disebutkan 40 hari. Artinya nanti setelah nama itu diajukan, disetujui, maka selama sebelum 40 hari seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus lengkap untuk didaftarkan ya BUMDesnya. Artinya kalau 40 hari lewat maka harus mengulang kembali untuk proses pendaftaran namanya. Ya, jadi ada pendaftaran nama, ada pendaftaran BUMDes. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, ini untuk pendaftaran BUMDesnya. Nanti untuk pendaftaran BUMDesnya dilakukan secara elektronik, harus mengisi formulir isiannya, kemudian juga ada surat pernyataan kalau tidak salah, kemudian juga ada berkas-berkas dokumen pendukung yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran BUMDes. Ya, kita ingat tadi sebelumnya pendaftaran nama setelah disetujui maka harus gerak cepat untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, ini ada berita acara Musdes atau musyawarah antar desa, kemudian ada Perdes, ada anggaran termasuk ADART ya. Kemudian juga termasuk rencana program kerja. Mungkin dahulu salah satu yang menjadi kendala di BUMDes dasar itu belum memiliki program kerja. Tetapi untuk Permendes ini nanti akan dikasih gambaran atau format ya untuk mengisi program kerja. Ini akan sangat memudahkan. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang wajib disiapkan ketika pendaftaran BUMDes. Untuk musyawarah antar desa, artinya nanti harus didaftarkan terlebih dahulu namanya sebelum musyawarah desa, atau pendaftaran nama itu dilakukan sebelum musdes. Ya, nanti untuk dokumennya ini untuk dari nomor 1 berita acara, peraturan desa, anggaran rumah tangga, ADART, program kerja itu ada format bakunya. Ya, nanti teman-teman tinggal ngikuti apa yang ada di Permendes ini.
Nah, ini sepintas saja, nanti teman-teman bisa baca dengan detail. Kemudian di bab 2 isinya tentang pendataan dan pemeringkatan. Ya, jadi pendataan itu yang mungkin kalau kemarin kita ingat ada 20 aspek ya kalau di Pergub nomor 18 itu. Kalau di sini ada sekitar 7 aspek. Ya, tetapi mungkin sebagian aspeknya mewakili di aspek yang dulu kita bahas. Ya, kita juga belum melihat dengan detail nanti aspek-aspek ini memiliki porsi nilai berapa dalam proses penilaian. Ya, kita belum mendapatkan itu, tetapi setidaknya aspek ini kita sudah pernah mempelajarinya di Pergub nomor 18 itu. Kurang lebih mungkin hampir sama, tinggal nanti teman-teman menyiapkan saja. Ya, ketika ini akan ada proses penilaian, teman-teman sudah menyiapkan ke-7 aspek itu. Kemudian nanti pemeringkatannya, ini gambarannya sama ya, ada 4. Ada klasifikasi maju, berkembang, pemula, dan perintis. Artinya yang paling bawah ini perintis. Ini juga ada scoringnya ya, yang tadi saya sampaikan belum dibahas porsi nilainya masing-masing aspek, tapi kurang lebih gambarannya itu kalau di bawah 55 maka dapat level perintis, bila 55 sampai 70 pemula, bila 70 sampai 85 berkembang, bila lebih dari 85 sampai 100 klasifikasinya maju. Maju, berkembang, pemula, dan perintis. Ya, kalau di penilaian sebelumnya maju, berkembang, tumbuh, dan dasar. Jadi perbedaannya hanya di pemula dan juga perintis. Kalau dulu sebelumnya di sini adalah dasar, sekarang ganti perintis. Kalau dulu di sini tumbuh, di sini disebut sebagai pemula. Ini nanti bisa dibaca ya, teman-teman. Kemudian ini sepintas di bab yang keempat, ya ini pembinaan dan pengembangan BUMDes atau BUMDesma. Jadi apa saja yang nanti program pembinaannya itu kaitannya dengan strateginya, ada beberapa poin ya. Kemudian juga pengembangan juga sama, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, kemudian permodalan dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa BUMDes diberikan sebuah dorongan untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian desa. Kemudian ini nanti juga di bab yang kelima, ini sepintas ya, terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa BUMDes atau BUMDesma. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian di sini juga ada etikanya. Nanti bisa baca ada beberapa poin ya, dipelajari dengan seksama dan juga diaplikasikan dalam proses pengelolaan BUMDes di desa. Kemudian ini untuk tata cara pelaksanaannya. Kemudian juga ada beberapa tata cara pengadaan barang dan jasa ya, bisa kita lihat di situ ada beberapa jenis dan ketentuannya, silahkan dipelajari. Itu sepintas saja ya. Nanti di lampiran Permendes ini akan diberikan format dokumen pendukung ya, yang tadi saya sampaikan yang harus diupload di dalam proses pendaftaran BUMDes ya. Nanti format itu ada berita acara Musdes ya, kemudian juga ada perdesnya dan juga anggaran dasarnya, di situ dibuatkan formatnya. Nanti teman-teman tinggal mengisi sesuai dengan kondisi ataupun keadaan yang ada di BUMDesnya. Kemudian juga kalau ini peraturan bersama kepala desa ya, ini untuk BUMDesma atau BUMDes bersama. Kemudian ini untuk nomor 4 ada anggaran rumah tangga, juga di situ digambarkan dengan detail ya. Nanti formatnya ada di lampiran ya, lampiran yang keempat ya di Permendes ini. Kemudian juga ada lampiran yang memudahkan teman-teman untuk membuat rencana program kerja. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi sesuai dengan program kerja yang ada di BUMDesnya. Yaitu nanti ada beberapa
format ini yang nanti harus digunakan ya. Jadi nanti dokumen di masing-masing BUMDes itu akan standar atau akan seragam, hanya saja nanti isi dari dokumen tersebut akan berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis usaha BUMDesnya, jenis apa namanya kegiatannya, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi format secara umum akan sama. Ya, ini kita gambarkan ya sepintas ya. Tadi ada ini format untuk berita acara musyawarah desa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tinggal mengisi desa mana, kecamatan mana dan sebagainya, kapan dilaksanakan, ada pemimpin musyawarahnya dan notulennya, kemudian isi kesepakatan akhir musyawarah dan sebagainya, itu nanti bentuk formatnya seperti itu. Kemudian ini untuk perdes ya, perdes yang nanti dibuat juga seperti itu, bisa diisi sebagaimana tadi saya sampaikan. Kemudian ini untuk anggaran dasar ya, ini ada beberapa pasal-pasal ya, yang nanti digunakan dalam anggaran dasar di BUMDesnya. Nanti teman-teman bisa baca. Isinya juga sama, menyesuaikan kondisi atau keadaan di BUMDes sesuai dengan musyawarah desa. Kemudian juga di sini ada kerjasama usaha dan sebagainya, itu contoh-contoh dalam pasal anggaran dasar. Itu detail sekali ya, dan ini tinggal mengisi sesuai dengan keadaan BUMDesnya. Kemudian di sini ada peraturan kepala desa, peraturan bersama, ini untuk BUMDesma, ini untuk anggaran rumah tangga. Nah, ini anggaran rumah tangga juga di situ dibahas dengan sangat detail, ya misalnya contoh dalam perekrutan pegawai, pengangkatan dan sebagainya, itu nanti dituliskan di situ, dituangkan di situ. Kemudian yang keempat adalah format rencana program kerja. Tadi saya sampaikan ini ada formatnya. Jadi BUMDes atau BUMDesma juga harus memiliki profil ya, seperti visi misi, struktur organisasi, kemudian kepemilikan modal, kemudian juga nanti ada evaluasi kinerja tahun sebelumnya, ada kondisi internal, eksternal, kemudian rencana kerjanya. Nah, ini kemudian ada format analisis keuangannya. Jadi secara akuntansi sudah dibuatkan dengan baik, nanti tinggal mengisi sesuai dengan jenis usaha BUMDes. Kalau ini seperti penjualan ya, kalau BUMDesnya bergerak di bidang penjualan, mungkin ada bergerak di bidang yang lain ya, misalnya pertanian ataupun simpan pinjam atau yang lainnya. Nah, ini di lampiran yang kedua, ini isinya adalah alur proses pendaftaran BUMDes. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan buat videonya dengan detail ya, dari mulai pendaftaran nama sampai pendaftaran BUMDes, sampai nanti BUMDes itu memiliki sertifikat yang diterbitkan yang menjadi badan hukum ya di Kemenhukam, Kemenhum. Jadi nanti bisa mendapatkan Kemenkumham, maaf. Nanti mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa BUMDes itu memiliki badan hukum. Ya, sehingga nanti dalam proses misalnya kerjasama, pengajuan modal itu akan lebih diakui karena sudah berbadan hukum. Kemudian ini format laporan berkala, ada format laporan pengawasan, format laporan keuangan, format laporan tahunan, format laporan semesteran. Ini mudah sekali, nanti teman-teman tinggal mengisi saja. Ini ada contohnya, tadi saya screenshot saja ya. Format laporan pengawasan, kemudian ini ada format laporan keuangan. Ini standar akuntansi. Ya, nanti bila teman-teman di BUMDes sudah memiliki laporan ini, akan sangat memudahkan bagi mungkin para pemangku kepentingan untuk membaca keadaan keuangan di BUMDesnya. Jadi ketika akan mengajukan permodalan ataupun mungkin proposal atau apa ya yang mungkin nanti diperlukan akutabilitas, itu akan lebih
akan lebih dipercaya ketika laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca itu lengkap, maka ini akan sangat baik sekali. Kemudian ini contoh laporan tahunan, ya. Jadi bisa dilihat ada laporan tahunan dan ada laporan semesteran. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Nanti silahkan bisa sekali lagi bisa bisa dipelajari ya dengan lebih detail pada isi peraturan yang nanti bisa teman-teman download di internet. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan nanti dibagikan bagi yang membutuhkan. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video-video dari kami berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.